perbandingan antara investasi di emas dengan di reksadana. Kita akan cek pergerakan harga emas untuk melihat apakah harga emas benar-benar selalu naik terus. Kita akan lihat berapa biaya yang dipotong ketika kita beli emas. Kita akan lihat risiko investasi di emas dibandingkan dengan di reksadana. Dan kita akan coba simpulkan mana yang lebih menguntungkan. Pertama-tama kita coba lihat harga emas ya. Untuk emas antam, kita bisa lihat di situs resminya di logamulia.com. Ada harga beli dan ada harga jual. Lalu kita bisa coba juga lihat di penjual online lain, misalnya di Tokopedia. Ada harga beli dan harga jual. Dan kita coba Bukalapak, juga terlihat harga beli dan harga jualnya. Dari 3 contoh itu saja, kita bisa observasi bahwa harga emas akan berbeda-beda di tiap penjual. Apalagi kalau kita beli di toko, harganya akan lebih bervariasi lagi. Dan bahkan kondisi dan tahun cetakan emas kita akan menentukan harga jual kembali yang dipatok oleh toko. Dari segi standarisasi harga, sekarang kita bandingkan dengan harga reksadana. Kita coba pilih reksadana BNP Paribas Pesona di Indo Premier atau iPod Fund. Harganya itu 27.574. Sekarang kalau kita cek di Bloomberg dan kemudian di investing.com misalnya, harganya semua sama. Ini poin plus pertama yang saya suka tentang reksadana, yaitu harganya transparan dan apa adanya. Rumusnya sangat sederhana, yaitu total uang yang dikelola dibagi dengan total unit yang beredar. Harganya selalu sama, mau dilihat dimanapun. Dan datanya juga tersedia bebas, dan data historinya gampang diakses untuk dipakai untuk analisa. Sedangkan harga emas kurang transparan, si penjual yang akan menentukan harganya. Dan tiap penjual akan punya harga yang berbeda. Untuk data histori juga tidak tersedia bebas, dan kita tidak bisa banyak melakukan analisa harga. Kenapa data penting? Karena kita sebagai seorang investor pastinya harus melakukan analisa untuk tahu kapan saat yang tepat untuk investasi. Salah satu data yang kita bisa pakai untuk analisa harga emas adalah menggunakan data emas internasional. Nanti di sini kita akan pakai Gold IDR di Indo Premier. Kalau kita bandingkan dengan grafik buyback harga emas antam, ini sangat mirip. Tadi ketika kita lihat harga emas, ada harga beli dan harga jual. Harga beli adalah harga ketika kita beli. Dan harga jual, atau kadang disebut juga harga buyback atau harga beli kembali, itu adalah harga ketika kita jual kembali emas kita kepada si penjual. Ada selisih yang lumayan antara harga beli dengan harga jual, dan itu adalah keuntungan yang diambil si penjual emas. Biasanya disebut spread. Kalau kita ambil dari contoh harga yang tadi kita lihat, setidaknya spread itu sekitar 4%. Jadi setiap kita beli emas, untuk balik modal, kita perlu tunggu harga emas kita naik sekitar 4%. Dan itu bisa setahun bahkan lebih. Ingat, itu baru untuk balik modal saja, belum ada keuntungan. Saya akan contohkan langsung saja di Bukalapak. Saya coba beli 0,2 gram emas. Di sini 0,2 gram itu saya harus beli seharga 125.000. Nah, setelah saya terima, 0,2 gram tersebut hanya dihargai 120.000. Jadi kalau beberapa hari kemudian saya misalnya terpaksa jual, saya akan langsung rugi Rp5.000 atau sebesar sekitar 4% spread yang tadi kita bahas. Sekarang saya contohkan skenario yang sama tapi di reksadana. Saya beli di iPod Fund. Saya pilih cepat saja reksadana pasar uang yang di tahun ini dan 1 bulan terakhir tertinggi kenaikannya. Di sini tidak ada biaya pembelian ataupun biaya penjualan, dan saya beli Rp100.000 didebet dari saldo. Lalu besoknya saya lihat sehari saja sudah ada kenaikan. Kalau saya jual semua, bahkan saya sudah ada keuntungan sedikit dan bisa dicairkan ke saldo atau langsung ke rekening bank saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kita lihat dari sisi spread dan fee, reksadana akan lebih menguntungkan. Apalagi penjual reksadana seperti Indo Premier yang menggratiskan fee reksadana. Ini lumayan berpengaruh pada keuntungan yang kita bisa dapatkan. Jadi tidak seperti emas yang kita harus tunggu dulu sampai naik 4% untuk balik modal. Oke, mungkin berikutnya kita mikir, ya udah tunggu aja naik harga emas. Toh harga emas akan naik terus. Nah, sekarang kita bisa lihat berapa lama sih kalau kita mau menunggu harga emas naik. Kita akan buktikan dengan analisa data historical. Sekalian saya akan langsung bandingkan dengan reksadana saham dan reksadana pasar uang. Kita akan pakai fitur multiguna chart di iPod Fund. Kita bandingkan dengan produk BNP Paribas yang merupakan produk lama agar kita bisa bandingkan sampai 10 tahun ke belakang. Harga buyback emas itu yang Gold IDR warna hijau, reksadana pasar uang BNP Paribas Rupiah Plus, kodenya BPRU8 yang garis hitam, dan reksadana saham yang BNP Paribas Pesona, kodenya BPRS1 yang warna biru. Oke, pertama kita lihat dulu data 1 tahun. Nah, poin pertama yang kita bisa langsung observasi di sini adalah pergerakan harga emas itu sendiri. Ternyata garis hijau emas tidak naik terus, tapi ada naik turunnya. Berarti di sana ada risiko. Kalau kita beli di harga tinggi, kita akan rugi kalau nantinya kita terpaksa jual di harga rendah. Kita lihat emas mirip dengan reksadana saham, ada naik turunnya, berarti ada risikonya. Dan ternyata yang konstan naik terus hanya reksadana pasar uang yang garis hitam. Reksadana pasar uang itu memang kenaikannya kecil, tapi hampir tidak ada risiko turun.
Poin kedua, kita bisa langsung bandingkan keuntungannya dalam 1 tahun. Reksadana saham naik 7,5%, reksadana pasar uang naik 4%, dan emas malah turun sekitar minus 0,88%. Berarti memang emas itu tidak selalu naik harganya. Dan ingat, ini adalah harga buyback emas. Berarti ini bahkan belum termasuk spread 4% keuntungan penjual yang sebelumnya kita bahas. Oke, pasti pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau jangka panjang? Kita akan coba lihat kalau emasnya kita pegang selama 5 tahun. Walaupun sebetulnya jarang orang yang bisa tahan investasi selama 5 tahun. Biasanya maksimal 3 tahun kita kalau tidak ada kebutuhan, biasanya kondisi pasar sudah berubah sehingga kita harus melakukan perubahan portfolio untuk cari investasi yang lebih menguntungkan. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat hasilnya yang 5 tahunan. Nah, ini hasilnya. Kita bisa perhatikan lagi bahwa reksadana pasar uang selalu stabil, sedangkan emas dan reksadana saham naik turun. Dan ternyata hasilnya lumayan dekat. Reksadana naik sekitar 22% sampai 23%, dan emas kalah sedikit di 21%. Walaupun lagi-lagi ini belum termasuk spread 4% yang diambil penjual. Jadi tetap saja dalam jangka 5 tahun, reksadana tetap lebih menguntungkan. Terakhir, kita akan coba contoh ekstrim, investasinya ditahan selama 10 tahun. Dan ternyata, di sini baru akhirnya emas bisa mengalahkan reksadana pasar uang. Tapi ternyata masih kalah jauh sekali dari reksadana saham. Reksadana saham lebih dari 2 kali lipat keuntungannya kalau dibandingkan dengan harga emas. Oke, gimana dengan yang emas fisik? Untuk video kali ini, saya masih bandingkannya dengan emas yang online agar tidak terlalu jomplang. Kalau kita bandingkan dengan beli emas fisik di toko emas misalnya, masih ada beberapa kelemahan lagi, sebut aja beberapa nih. Misalnya harga buyback emas kita yang akan tergantung kondisi fisik. Bahkan bisa turun kalau emasnya cetakan lama. Dan kalau bentuknya perhiasan, toko akan ambil spread yang jauh lebih tinggi, sekitar 20%, bukan 4% lagi. Terus akan ada biaya cetak sertifikat, lalu pastinya kita harus pikirkan gimana cara menyimpan batangan emas kita. Misalnya kita mau simpan di safety deposit box, atau di rumah, atau di berangkas, dan lain-lain. Kesimpulannya, pertama, tiap penjual emas akan punya harga emas yang berbeda, dan tidak setransparan reksadana. Jadi kita tidak bisa akses data histori harga emas dari tiap penjual untuk melakukan analisa. Kedua, penjual emas akan ambil keuntungan di depan yang namanya spread. Jadi kalau kita investasi emas untuk jangka pendek, mungkin kita bahkan belum bisa menutup spread tersebut untuk balik modal. Ketiga, harga emas tidak selalu naik, tapi ada naik turunnya. Berarti juga akan ada risiko di sana, seperti juga reksadana saham. Sedangkan yang selalu naik hanya reksadana pasar uang. Keempat, untuk jangka panjang pun, tadi kita coba buktikan di 5 tahun dan 10 tahun, ternyata emas harganya akan naik, tapi tetap saja kalah dari reksadana. Jadi setelah kita buktikan dengan beberapa analisa sederhana ini, secara rasional kita bisa simpulkan bahwa lebih menguntungkan reksadana daripada emas. Oke, apalagi sih keuntungan dan kerugian yang kalian tahu tentang emas? Atau ada bagian mana di video ini yang kalian ingin diulas lebih detail? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, berikutnya mungkin kita bisa